Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Di bulan ini kita akan berbicara tentang rooted together in community. Atau berakar bersama di dalam komunitas. Kenapa itu penting? Kalau Tuhan menyediakan dua sarana utama sebagai penuntun bagi kita bertumbuh dan berjalan di dalam kehendak Tuhan supaya kita menjadi seperti Yesus. Nah, sekarang Tuhan menyediakan wadahnya untuk kita bisa bertumbuh semakin seperti Kristus. Apa itu komunitas? Oleh karenanya, sebagai orang percaya, kalau kita mau bertumbuh ke arah Kristus, kita nggak bisa meninggalkan ini. Kita tidak bisa lepas dari komunitas itu. Karena komunitas itu ibarat keluarga bagi kita, saudara. Yang akan mendukung pertumbuhan kita, yang akan mendukung proses berkembangnya kita di dalam Tuhan. Tuhan menyediakan komunitas itu. Oleh sebab itu sebagai orang percaya kita harus berkomitmen bersama-sama berakar di dalam komunitas itu. Tentu di dalam komunitas Kristus. Kenapa harus dalam komunitas Kristus, komunitas orang percaya? Karena berkumpul itu belum tentu berkomunitas, saudara. Kalau hanya sekedar kongko-kongko, belum tentu berkomunitas. Dalam tanda petik komunitas orang percaya. Kita dapat saja duduk berdekatan dengan seseorang, tetapi tidak saling mengenal. Bisa tahu saudara? Ada di dalam sebuah perkumpulan, ada dalam sebuah pertemuan, kita bisa berdampingan duduk dengan seseorang di sana. Tapi belum tentu kita saling mengenal. Tapi kalau kita di dalam komunitas Kristus, kita pasti saling mengenal. Karena apa? Karena kita keluarga di dalam Tuhan. Kita dapat hadir setiap minggu, baik itu di gereja, baik itu di komsel, tetapi tidak pernah membagikan kehidupan. Itu pun tidak termasuk di dalam kategori komunitas orang percaya. Dari awal sampai akhir, diam aja. Tidak pernah berbagi tentang kehidupannya. Mulai dari doa pembukaan, worship, terus pujiannya, sampai sharing, doa syafaat, diam aja. Begitu mau makan baru ngomong. Dari awal datang diam, tanya, mau bersaksi enggak? Nisi. Tapi begitu mau makan, ribut. Nah, itu bukan komunitas orang percaya, saudara. Bukan. Kita dapat berada dalam satu pertemuan, tetapi tidak mengetahui pergumulan orang di sebelah kita. Itu bukan komunitas orang percaya yang seperti itu. Itu hanya perkumpulan saja. Hanya karena oleh sesuatu mengumpulkan kita dari tempat itu. Tapi kita tidak saling mengenal, bahkan kita tidak tahu mereka pergumulannya apa. Oleh karenanya pertanyaan ini layak kita renungkan. Apakah kita hanya berkumpul atau sungguh-sungguh hidup dalam komunitas? Para ketua komsel. Apakah komsel kalian itu hanya kongko-kongko? Atau benar ada esensi komunitas keluarga Allah di dalamnya? Kalau sampai saudara nggak tahu pergumulan saudaramu yang ada di sebelahmu itu, yang pertama karena saudara begitu tertutup, atau yang kedua komunitas saudara nggak peduli, orang di sebelahmu itu nggak peduli kepada yang di sebelahnya, itu bukan komunitas orang percaya. Itu komunitas orang main gaplek. Main gaplek aja kadang kita perlu kartu mana, kartu apa yang dipegang oleh di sebelah kita. Sehingga kita kepo, ngintip-ngintip itu. Iya kan saudara?
Nah, komunitas orang percaya itu tidak seperti itu. Oleh karenanya Alkitab memberikan kepada kita kriteria yang menjadi dasar komunitas orang percaya. Di dalam Efesus pasal 2 ayat 13 dan juga ayat 19, firman Tuhan berkata begini, ini dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari ya, atau terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Dikatakan begini, tetapi sekarang karena kalian bersatu dengan Kristus Yesus, kalian yang dahulu jauh sudah didekatkan oleh karena kematian Kristus. Ayat 19, sebab itu kalian bukan lagi orang asing atau orang luar. Kalian adalah sesama warga dengan umat Allah dan anggota-anggota keluarga Allah. Paulus menulis seperti itu kepada jemaat di Efesus. Nah, ketika Paulus menulis itu Bapak Ibu, konteksnya Paulus sedang berbicara untuk orang Yahudi dan bukan Yahudi yang memiliki latar belakang budaya dan sejarah yang berbeda. Kenapa dia menuliskan itu? Karena jemaat di Efesus itu tidak pure semua orang Yahudi. Ada yang berlatar belakang Yahudi dan kepercayaan Yahudi, tetapi banyak juga orang-orang di luar Yahudi, orang Yunani ada di sana. Dan bagi orang Yahudi, orang-orang di luar Yahudi itu disebut kafir. Dan itu menjadi sebuah persoalan di dalam gereja di Efesus. Ada pengelompokan-pengelompokan. Karena kaum Yahudi yang disebut umat Allah ini, orang-orang kudus ini, menganggap orang-orang di luar Yahudi itu tidak layak masuk ke persekutuan mereka. Orang Yahudi menganggap orang-orang ini orang luar. Ini enggak masuk di dalam komunitas kita. Nah, untuk itu Paulus oleh ilham Roh Kudus berbicara kepada jemaat di Efesus, menegaskan, berkata kepada mereka Bapak Ibu, tetapi sekarang karena kalian bersatu dalam Kristus Yesus, maksudnya apakah itu orang Yahudi atau orang di luar Yahudi, mereka sekarang ada dalam Kristus, dikatakan kalian yang dahulu jauh, artinya yang ada pembatas, sekarang sudah didekatkan oleh kematian Kristus. Sebab itu kalian bukan lagi orang asing atau orang luar. Tetapi kalian adalah sesama warga dengan umat Allah dan anggota-anggota keluarga Allah. Dasar persekutuan orang percaya itu jelas. Dasar komunitas orang percaya itu jelas. Apa itu? Pengorbanan Kristus. Apa itu? Salib Kristus. Nah, kalau kita baca nanti di ayat berikutnya dikatakan demikian. Apakah itu orang barbar, orang Skit? Ketika ada di dalam Kristus, semua menjadi satu keluarga. Semua menjadi saudara. Semua menjadi satu tubuh di dalam Kristus. Oleh karenanya memang saya minta di bulan ini Bapak Ibu, lagu-lagu kita tolong lagu-lagu persekutuan. Selain dari kita belajar firman, lagu-lagu itu menuntun kita untuk merenungkan esensi dari sebuah komunitas keluarga Allah. Amin. Jadi apakah kita dari suku Dayak, Batak, Tionghoa, Nias, NTT, Toraja, Jawa, Sangir. Ketika kita percaya kepada Yesus, ketika kita dalam Yesus, dikatakan baptisan di dalam nama Yesus itu mempersatukan kita menjadi satu tubuh dalam Kristus. Sehingga kita bisa berkata, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Amin. Boleh berbeda warna kulit, boleh berbeda bentuk rambut, boleh berbeda bentuk mata. Ada yang kulitnya gelap, ada yang sawo matang,
ada yang putih. Ada yang rambutnya lurus, ada yang keriting. Ada yang sudah mulai atap seng, tapi ada yang masih atap ijuk. Tapi semua kita keluarga di dalam Tuhan dan disayang Tuhan. Amin. Oleh karenanya ada pujian berkata demikian. Hitam atau putih, kulit hitam, kulit putih semuanya, semuanya disayang Tuhan. Tahu lagu itu kan? Hitam atau putih, rambut keriting, rambut lurus semuanya, semuanya disayang Tuhan. Halo saudara. Amin ya. Hitam atau putih, badan gemoy, badan langsing semuanya, semuanya disayang Tuhan. Saudara yakin itu? Amin. Tidak karena kita gemoy lalu kasih karunia Tuhan lebih besar kepada kita. Lalu berkata, kamu ya tidak gemuk-gemuk, kamu enggak diberkati Tuhan. Tuhan kurang sayang kepada kamu. Enggak ada begitu. Di dalam Tuhan kita semua bersaudara. Orang Manado bilang, orang semua bersaudara. Saudara. Nah, karena apa? Karena Kristus yang mempersatukan kita. Ada lagi, mata sipit, mata blok, semuanya, semuanya disayang Tuhan. Nah Bapak Ibu, melalui salib Kristus, Dia mengubah hubungan kita. Yang dahulu jauh tidak saling mengenal, tapi sekarang kita didekatkan di dalam Kristus. Yang dahulu mungkin orang itu asing bagi kita, sekarang menjadi keluarga. Kenapa enggak jauh? Gimana mau mempersatukan Iban dengan Batak? Orang Batak bilang, kau bah begitu. Dari Iban bilang, nade nemu aku. Coba. Tapi di dalam Tuhan kita semua dipersatukan. Amin. Amin Bapak Ibu. Artinya salib Kristus tidak hanya memulihkan hubungan kita dengan Allah, tetapi juga membentuk hubungan baru dengan sesama orang percaya. Ketika saudara dan saya mengambil keputusan percaya kepada Yesus, yang dipulihkan itu bukan hanya hubungan kita dengan Bapa di sorga, tetapi menciptakan sebuah komunitas baru di mana kita memiliki keluarga yang baru dalam Tuhan. Amin. Oleh karenanya berkomunitas itu penting Bapak Ibu. Kita harus ada di sana. Coba kita lihat apa perbedaan komunitas orang percaya dengan komunitas umum. Kalau komunitas umum itu, orang-orang bisa dipersatukan oleh karena kesamaan hobi, usia, profesi atau kepentingan. Satu dengan yang lain bisa berkumpul di satu tempat oleh karena mereka sama-sama hobi zumba. Bisa dong? Tanpa mereka tahu pergumulan di sebelahnya itu apa. Yang tahu sih satu pastinya, ingin kurus. Itu pergumulannya. Ingin lebih langsing, mereka kumpul di sana. Orang-orang bisa dipersatukan dalam sebuah perkumpulan oleh karena taji ayam. Begitu ada pengumuman, di Sibohulu ada kelang sabung, ke sana semua. Mulai, taji apa yang lebih bagus, taji apa. Tapi hanya sebatas itu. Usia. Orang bisa ada dalam sebuah perkumpulan karena usia. Contohnya terbukanya panti werda, panti jompo. Itu karena usia. Mau lihat kakek nenek yang sudah uzur saling jatuh cinta di sana. Ya di panti jompo.
Tapi bisa juga karena profesi atau kepentingan-kepentingan lain. Komunitas umum itu bisa berkumpul dengan orang karena mereka menganggap serupa. Atau menjadi bagian dari sebuah kelompok. Contohnya partai politik. Bisa mereka berkumpul ada di sana. Tapi Bapak Ibu perhatikan, dasar-dasar yang mereka miliki ini yang mempersatukan mereka itu sifatnya sangat rapuh dan sementara. Itu tidak kekal. Begitu ada sesuatu di sana, jedar, itu bisa langsung bubar. Arisan juga bisa membuat orang berkumpul. Tapi dasarnya pun itu sangat rapuh dan sementara. Awal-awalnya aja semua semangat ya kan. Begitu masuk ke bulan ke-6 udah mulai ada yang bertingkah. Karena udah duluan narik arisannya, lalu nggak pernah muncul. Setorannya pun tidak dikasih. Nah lalu mulai ada di sana ketidakcocokan. Oleh karenanya saya sarankan kalau Bapak Ibu bikin arisan, adakan di luar gereja ya. Adakan di luar gereja. Nanti saudara arisan di gereja, satu enggak bayar, lalu enggak datang dia ke gereja. Persoalan di arisan, dampaknya ke gereja. Kalau Bapak Ibu mau adakan arisan di luar silakan, tapi tolong jangan dihubungkan dengan gereja ya. Karena dari mana-mana sampai di Jakarta saya lihat banyak sekali kekacauan terjadi dalam pelayanan gereja itu karena arisan. Karena diawali begitu. Nah tapi kita lihat apa yang menjadi pembeda dari komunitas Kristen ini. Mereka disatukan di dalam Kristus. Jadi jelas kita ada di tempat itu karena Kristus. Nah yang kedua, karya Kristus di kayu salib. Kita semua menyadari bahwa penebusan Kristus itu telah memerdekakan kita dan mempersatukan kita, membuat kita menjadi satu keluarga dalam Tuhan. Dipanggil bersatu di tengah perbedaan. Kita memang ada perbedaan. Tapi justru di dalam perbedaan itu kita diperkuat. Kalau dasarnya Kristus. Nah menjadi anggota keluarga Allah. Dan sifatnya kuat dan kekal. Sangat terlihat perbedaannya Bapak Ibu ya. Kalau dasarnya Kristus dan salib Kristus, perbedaan boleh ada. Tapi tidak seharusnya perbedaan itu membuat kita harus tercerai-berai. Kenapa? Karena kasih. Si A boleh salah, si B boleh salah, tapi kita akan tetap bernyanyi. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Kulihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Coba kalau bukan Kristus yang dasarnya. Tapi arisan, kulihat di wajahmu. Wajah yang suka bohong itu. Iya, bubar. Tapi karena dasarnya Kristus, ketika kita bertatap muka dengan mereka yang kita lihat, Kristus dalam hidup mereka. Amin. Nah, ada sebuah statement dari seorang hamba Tuhan yang sangat terkenal, ini gembala gereja yang sangat besar di dunia. Namanya Rick Warren. Dia berkata begini, a church is not a place I go to, nor an event I attend. It is a spiritual family that I belong to. Artinya begini, gereja bukanlah tempat yang saya kunjungi atau suatu acara yang saya hadiri. Tapi gereja adalah keluarga rohani yang saya miliki. Amin. Nah bagi komunitas orang percaya harus melihat bahwa gereja itu bukan sesuatu yang harus dikunjungi. Hanya karena dia merasa dia orang Kristen. Atau sebuah acara yang harus dihadiri setiap hari Minggu. Karena dia KTP-nya Kristen. Tapi Rick Warren berkata demikian, kita harus memiliki paham bahwa gereja itu adalah keluarga rohani yang kita miliki. Yang paham katakan amin. Saya sangat setuju itu. Kalau kita melihat sebuah gereja adalah keluarga kita, keluarga rohani kita, sikap kita pasti berbeda. Amin. Perbedaan pasti ada enggak? Ada.
Selera pasti berbeda-beda. Nggak usah yang lain. Waduh, saya dengan ibu. Kalau bukan karena Kristus, saudara. Yang satu suka masak kecap. Yang satu suka masak saksang. Pedas lagi. Kalau belum keluar air mata nggak sah. Makanya. Sementara yang satu manis-manis. Yang satu suka makan kerupuk. Yang satu sukanya makan jengkol sama pete. Begitu kecium, bau naga katanya. Selesai. Tapi karena Kristus, perbedaan itu saling melengkapi. Sehingga sekarang ibu mulai mau makan jengkol, mau makan pete. Saya juga mulai ketagihan yang masak kecap. Karena apa? Karena Kristus. Coba kalau enggak, Bapak Ibu perhatikan. Di dalam konseling rumah tangga yang saya temukan, dasar keributan perpecahan itu bukan persoalan besar. Itu kadang-kadang karena selera yang berbeda. Karena kebiasaan yang berbeda. Istri kalau mau sikat gigi di kamar mandi, mencet odolnya dari bawah. Suaminya begitu buka odol langsung pencet lehernya. Ya. Kan istri berpikir kan lebih hemat. Coba supaya rapi, dipencet dari bawah gitu loh odolnya. Kalau suami kan maunya yang lebih praktis. Pokoknya odol itu langsung pencet di tengah gitu loh. Oh itu bisa jadi persoalan Bapak Ibu, hanya gara-gara mencet odol. Betul. Kalau bukan karena kasih Kristus yang mempersatukan. Wah saudara. Datang istrinya perbaiki lagi. Datang suaminya cekik lagi lehernya. Besoknya istrinya perbaiki lagi. Besoknya suaminya ulang lagi hal yang sama. Besoknya istrinya sambil perbaiki odol dia nyanyi. Berulang kali aku mencoba selalu untuk mengalah. Hanya persoalan odol loh. Ada lagu di sana, selalu untuk mengalah. Setelah itu lanjut, ku coba bertahan, mendampingi dirimu. Walau kadangkala tak seiring jalan. Hanya masalah odol loh saudara. Sampai keluar nyanyian, ku coba bertahan, mendampingi dirimu. Kalau tidak di dalam Tuhan. Tapi kalau dasarnya kasih Kristus, dia akan berkata, bagaimana aku harus mengatakannya? Perasaan yang ada di hatiku. Mungkin juga dongkol. Tapi karena kasih Kristus, oh Tuhanku, aku harus mengatakannya. Ku kasihi dia karena kasih Tuhan. Amin. Jadi sangat berbeda antara perkumpulan secara umum itu dan perkumpulan atau disebut komunitas orang percaya. Begitu dasarnya berbeda, hasilnya berbeda. Itu kalau kita lanjutin yang tadi itu. Yang dasarnya hanya karena dasar-dasar umum. Enggak lama istrinya bilang begini, pulangkan saja aku pada ibuku. Ya. Tapi karena dasarnya Kristus, mereka bernyanyi, gelombang badai hidup coba menghalangi. Namun kuasa Tuhan buka jalan kami bersama keluargaku melayani Tuhan. Bersatu selamanya mengasihi Engkau. Amin. Amin. Oleh karenanya saya pesan ini sama yang muda-muda ini. Kalau cari pasangan hidup, cari yang dasarnya kasih Kristus. Amin. Amin. Jangan hanya karena lihat cantik dari luar. Jangan hanya karena lihat dia ganteng dari luar. Di atas umur 40-an pakai gigi palsu juga. Dan saudara tahu kalau rapture terjadi pengangkatan gigi palsu tinggal. Karena itu enggak kekal.
Saudara kan kecewa kalau hanya melihat tampilan luar. Boleh dia gagah. Wow, Asok itu gagah. Setelah 50 tahun ke atas jalan pakai tongkat juga. Nah, kalau dasarnya hanya karena ganteng, begitu dia pakai tongkat, bubar semua. Kita bersyukur Tuhan meletakkan dasar komunitas Kristen itu adalah kasih Kristus. Bapak Ibu, kesatuan komunitas Kristen itu tidak berbicara keseragaman. Enggak. Coba kita lihat dulu 1 Korintus 12 ayat 12 sampai 13. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak. Dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. 13. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh dan kita semua diberi minum dari satu roh. Paulus menggambarkan gereja Tuhan, persekutuan orang percaya itu sebagai satu tubuh dengan banyak anggota. Sama seperti mata dan tangan. Perbedaan tidak menghilangkan kesatuan, melainkan membuat kita saling melengkapi. Kristus tidak menghapus keunikan kita masing-masing. Di dalam tubuh ini ada mata, ada tangan, sangat berbeda. Tetapi tangan tidak bisa berkata kepada mata, aku gak perlu engkau karena kau gak bisa bekerja. Bagaimana tangan bisa bekerja kalau mata gak ada? Dan mulut tidak bisa berkata begini kepada tangan, aku gak perlu engkau karena engkau tidak bisa berbicara. Kita mau lihat orang bagaimana makan tanpa tangan. Ngerti saudara? Bermacam-macam, beraneka ragam ada dalam tubuh ini. Tapi saling melengkapi. Amin. Keunikan kita di dalam Tuhan itu, ketika kita percaya kepada Yesus, itu tidak dihilangkan. Perbedaan itu Tuhan yang membuat di dalam diri kita. Bapak Ibu gak percaya nanti cek ke kantor polisi ya. Sekarang penduduk dunia itu hampir 8 miliar. Gak ada sidik jarinya yang sama. Orang kembar sekalipun sidik jarinya beda. Oleh karena apa? Tuhan menciptakan kita unik. Hanya kita. Gak ada duanya. Jadi perbedaan ada di antara kita. Tuhan sengaja buat itu. Bukan sebagai kelemahan, tapi sebagai sebuah kekuatan supaya kita saling melengkapi. Mungkin orang pikir begini, waduh itu Pak Sondang kuat benar, Esther itu lemah sekali. Jangan begitu. Ada hal-hal yang saya gak bisa lakukan, dia bisa lakukan. Benar saudara? Oleh karenanya jangan lihat kelemahannya, tapi lihat apa yang lebih di dia untuk melengkapi kita. Kesatuan tidak berarti kita harus menjadi sama, enggak harus. Menjadi satu berarti perbedaan tidak lagi menjadi alasan untuk saling menolak dan memisahkan diri. Amin. Jadi kalau saudara ada di komsel yang bilang begini, aku enggak suka ini. Dia kalau sharing lama sekali. Aku enggak suka lihat orang itu, enggak mau sharing, begitu makan dia paling ribut. Kita harus belajar saling memahami. Saling melihat, saling melengkapi. Perbedaan bisa saja menimbulkan konflik. Iya. Bagi orang yang tidak mengetahui. Karena kita berbeda pendapat, karena kita berbeda selera. Bisa loh saudara. Kita komsel di mana? Di tempat si nggak mau ke situ, kenapa? Paling juga nanti makanannya itu tak itu tak itu gitu loh. Loh itu bisa menyebabkan konflik Bapak Ibu. Kalau orang tidak mengerti dasarnya. Namun komunitas yang sehat tidak lari dari perbedaan. Melainkan menghadapinya dengan kasih, kebenaran, kerendahan hati, dan pengampunan. Yang mengerti katakan amin. Kesatuan adalah kemampuan untuk tetap hidup sebagai satu tubuh di tengah perbedaan. Itulah kesatuan komunitas dalam Kristus. Kita memang berbeda, tapi kita harus satu. Dan realita perbedaan itu bisa kita lihat. Beda usia, beda suku, beda latar belakang.
Latar belakang keluarga, latar belakang sosial, latar belakang pendidikan, kita bisa beda. Itu realita yang nggak bisa kita hindari. Berbeda tingkat pendidikannya, ini status sosial, pengalaman hidup, berbeda kepribadian, cara berpikir dan selera. Bahkan secara manusiawi kita mungkin tidak selalu merasa cocok. Itu realita. Nah, tetapi ada realita kesatuan yang perlu kita pupuk terus, kita kembangkan. Apa itu? Kita satu juru selamat. Siapa itu? Yesus. Kita satu iman di dalam Dia, kita satu roh dan kita satu tubuh di dalam Kristus. Seharusnya ini yang harus kita kembangkan. Sekalipun kita berbeda, tapi kita tetap bisa kuat satu di dalam Tuhan karena kasih Kristus itu. Komunitas Kristen adalah orang-orang yang berbeda, tetapi dipersatukan di dalam Kristus menjadi umat dan keluarga Allah. Pertanyaannya, jika Kristus telah menerima setiap orang sebagai anggota keluarganya, apakah kita juga mau belajar menerima orang lain yang berbeda sebagai saudara? Halo? Coba tanya kepada diri kita. Coba tanya di hati kita. Apakah kita akan tetap buat perbedaan itu menjadi alasan sehingga kita tidak bisa masuk di dalam komunitas itu? Hanya karena mungkin kita pertama ketemu, pertama kenal, ada orang di situ yang kayak saya. Volume suaranya nada G terus, meninggi terus. Sementara ada orang situ ngomong, aduh lembut sekali. Lalu berkata, saya nggak mau ikut di komsel Pak Gembala itu. Setiap kali ngomong marah-marah terus. Bapak Ibu, Roh Kudus mengajari kita melalui firman. Perbedaan pasti ada di antara kita. Tapi kalau kita sadar bahwa kita punya satu Tuhan, punya satu juru selamat, satu iman, satu kasih dalam Kristus, kita akan berkata, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Amin Bapak Ibu. Bapak Ibu tahu, ada satu doa Tuhan Yesus yang perlu kita jawab. Yohanes 17, itu isinya doa Yesus. Apa itu? Kesatuan umatnya. Kesatuan tubuhnya. Itu benar-benar doa. Yang jawab itu bukan Bapa di sorga. Yang jawab itu adalah gereja Tuhan sebagai tubuh Kristus. Amin. Jadi saya mau katakan demikian. Jangan tinggalkan komunitas. Jangan keluar komunitas. Bahkan Bapak Ibu yang belum ada di komunitas itu, kalau kamu bertumbuh di dalam Tuhan, saudara harus ada di sana. Karena di sanalah saudara dapat asupan rohani. Di sanalah saudara dapat gizi rohani yang bisa membuat saudara semakin bertumbuh, semakin kuat di dalam Tuhan. Oleh karenanya penulis kitab Ibrani berkata demikian, untuk orang-orang percaya, jangan kamu membiasakan diri, menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadahmu. Kenapa? Karena di dalam komunitas itu, kita bisa saling bergandengan tangan, kita bisa saling menguatkan. Amin. Dan saya percaya yang mau tinggal dalam persekutuan, mau masuk dalam komunitas, pertumbuhan mereka, kekuatan rohani mereka akan jauh berbeda dengan yang di luar.